Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, bertemu lagi dengan saya Nur Aisyah dari PG PAUD semester 2. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah filsafat pendidikan, yakni tentang sebuah novel filsafat yang berjudul Dunia Sofi. Sebelum saya menceritakan tentang novel tersebut, saya akan sedikit menjelaskan tentang arti filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang mengawang-awang. Mengawang bisa berarti rumit atau terlalu tinggi. Bahkan ilmu filsafat tidak mudah dicerna oleh kebanyakan orang. Mengawang-awang juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak realistis, konyol, atau sebuah kerjaan orang yang kurang kerjaan. Begitu menurut mereka. Demikianlah sedikit definisi tentang filsafat. Sekarang saya akan menceritakan tentang sebuah novel filsafat yang berjudul Dunia Sofi. Pada suatu hari, Sofi berjalan menuju arah pulang bersama temannya, yakni Joanna. Mereka berbicara tentang sebuah robot. Menurut Joanna, otak manusia itu seperti komputer yang sangat canggih. Tetapi menurut Sofi, dia beranggapan bahwa manusia itu bukan hanya sekedar perangkat keras. Setelah lama berbincang, tak terasa mereka berdua sudah sampai di depan pasar swalayan, di mana di tempat itu mereka berpisah. Sofi tinggal di pinggiran kota. Jaraknya dari sekolah dua kali lipat lebih jauh daripada Joanna. Sofi tinggal di dekat hutan, jauh daripada rumah-rumah biasanya. Ketika Sofi sampai di rumahnya, ia membuka pintu gerbangnya dan ia memandang kepada sebuah kotak surat yang biasanya di dalam kotak itu terdapat surat sampah dan banyak amplop besar untuk ibunya. Seringkali juga ada beberapa surat yang ditujukan pada ayahnya. Tetapi ayahnya Sofi bukan seorang ayah biasa. Ia merupakan seorang nahkoda sebuah tanker minyak besar. Ia hampir pergi sepanjang tahun dan jarang menghabiskan waktunya di rumah bersama Sofi dan ibunya. Dan ketika Sofi membuka kotak surat tersebut, hanya ada satu surat, dan itu untuk Sofi. Pada amplop putih tersebut hanya ada tulisan Sophie Amundsen 3 Clover Close. Hanya itu saja. Tidak terdapat siapa pengirimnya, bahkan perangkonya pun tidak ada. Setelah Sofi menutup gerbang, ia pun langsung buru-buru masuk dan membuka amplop tersebut. Kertas yang ada di amplop itu bahkan tidak lebih besar daripada amplopnya sendiri. Dan di dalam kertas itu hanya ada sebuah tulisan yang berbunyi, "Siapakah kamu?" Tidak ada yang lain, hanya dua tulisan tangan itu dan diikuti dengan tanda tanya besar. Dia melihat ke amplop itu lagi dan memang itu jelas untuknya. Lalu ia bertanya dalam hati, "Siapakah yang memasukkan kotak surat?" tanya dia. Kemudian Sophie melemparkan tasnya ke lantai dan ia memberikan semangkuk makanan untuk Serekan, kucingnya. Lalu ia pun duduk di kursi dapur dengan memegang surat misterius tersebut. "Siapakah kamu?" Dia benar-benar tidak tahu. Dia adalah Sophie Amundsen, tentu saja. Tetapi siapakah Sophie itu? Dia benar-benar tidak mengerti. Bagaimana jika ia diberi nama dengan nama lain? Apakah ia akan berubah menjadi orang lain? Namun semua itu tampaknya tidak benar. Tetap saja ia adalah orang lain yang memperkenalkan dirinya, menurutnya. Ia melompat dan pergi ke kamar mandi dengan surat aneh di tangannya. Ia pun berdiri di depan cermin dan menatap matanya sendiri. "Aku Sophie Amundsen," katanya. Gadis di dalam cermin itu pun tidak bereaksi sedikit pun. Apapun yang dilakukan oleh Sophie, gadis itu pun melakukannya dengan cara yang persis sama. Sophie berusaha untuk memukul bayangannya dengan gerakan kilat, namun gadis itu pun melakukan gerakan sama cepatnya. "Siapakah kamu?" Sophie bertanya. Namun tidak ada sedikit pun tanggapan. Ia merasa bingung. Ataukah dia atau bayangannya yang mengajukan pertanyaan tersebut? Sophie mengajukan jari telunjuknya ke hidung cermin lalu berkata, "Kamu
adalah aku. Karena tidak mendapatkan tanggapan, lalu ia pun membalik pertanyaannya. Sedangkan aku adalah kamu. Sophie Amundsen sering tidak merasa puas dengan penampilannya. Padahal banyak orang yang bilang bahwa ia memiliki sepasang bola mata yang indah berbentuk seperti buah almond. Dan ayahnya pun menyebut Sophie sebagai gadis si rambut jerami. Sehingga ia pun bertanya, apakah ia terlahir cacat? Namun, apakah yang menentukan penampilan kita? Tanyanya. Bukankah aneh jika dia tidak mengenal siapa dirinya? Dan bukankah tidak masuk akal apabila ia tidak diizinkan untuk menentukan penampilannya? Dia bahkan tidak memilih untuk menjadi seorang manusia. Apakah manusia itu? Sophie pun kembali menatap gadis di cermin itu. Sebaiknya aku ke atas dan mengerjakan PR biologiku. Ketika Sophie sampai di ruang tengah, kemudian ia berpikir, tidak, lebih baik aku pergi ke taman. Ketika ia berdiri di luar, di atas jalan yang berkerikil dan surat misterius di tangannya, ia diserang dengan pertanyaan yang sangat aneh. Dia merasa seperti sebuah boneka yang tiba-tiba dihidupkan oleh sebatang tongkat sihir. Bukankah ajaib bisa berada di dunia saat ini, berkelana ke sana kemari dengan petualangan yang sangat menyenangkan? Ketika Sophie memikirkan tentang hidup, ia menyadari bahwa ia tidak akan hidup untuk selamanya. Aku berada di dunia sekarang, pikirnya, tetapi suatu saat nanti aku akan pergi. Adakah kehidupan sesudah kematian? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sama sekali tidak pernah dipikirkan. Lalu Sophie teringat dengan neneknya yang kala itu sedang sakit, lalu kemudian neneknya berkata, baru kali inilah ia merasakan betapa kayanya dunia dan kehidupan ini, katanya. Sungguh tragis bahwa kebanyakan orang yang harus jatuh sakit terlebih dahulu sebelum mereka menyadari bahwa betapa berharganya kehidupan itu. Sophie bergegas dan melihat ke kotak hijau tersebut. Barangkali terdapat surat sama seperti ia mendapatkan surat yang pertama. Dan ternyata memang benar-benar terdapat surat sama seperti surat pertama. Kemudian ia menyobek dan membuka sebuah selembar catatan yang besarnya sama seperti surat yang pertama. Dan di dalamnya terdapat sebuah pertanyaan lagi. Dari mana datangnya dunia? Dikatakan di situ. Sophie tidak tahu, pikirnya. Surat-surat misterius itu sangat membuat kepala Sophie pusing. Kemudian ia pun memutuskan untuk pergi ke sarangnya. Sarang itu merupakan sebuah tempat rahasia persembunyian Sophie. Biasanya di tempat itu ia mencurahkan rasa marahnya, rasa sedihnya. Tetapi kali ini ia hanya merasa bingung. Setelah Sophie sampai di sarangnya, ia pun menganggap bahwa sarangnya itu merupakan sebuah taman, yaitu dunianya sendiri. Ia teringat dengan sebuah Bible tentang Taman Firdaus. Setelah sampai di sana, ia pun terbesit lagi dengan surat misterius itu. Dan dari mana datangnya dunia? Sophie tidak mempunyai gagasan sekilas pun. Sophie tahu bahwa dunia ini hanyalah sebuah planet kecil yang berada di angkasa. Kemudian Sophie membuka lagi kedua surat itu. Yang pertanyaannya, siapakah dirimu? Dan dari mana dunia itu berasal? Pertanyaan-pertanyaan yang sungguh menjengkelkan. Dan ngomong-ngomong, dari manakah datangnya surat itu? Sangat sama misteriusnya, nyarisnya. Siapakah yang telah membuat Sophie keluar dari keberadaannya dan tiba-tiba membawanya berhadapan dengan teka-teki besar tentang alam raya? Dan ketika di sekolah, Sophie sulit untuk memusatkan perhatiannya kepada guru tentang pelajaran. Menurutnya, mereka hanya menceritakan tentang hal-hal yang tidak penting. Satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi seorang filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang sangat besar muncul pada diri seorang anak-anak karena menurut mereka, sesuatu yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang baru. Dan seorang filosof tidak pernah merasa terbiasa dengan dunia.
Demikianlah sedikit cerita tentang dunia Sofi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.